Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 37 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ali Jehovah Sebaot debatani Israel, na marhabang sahona kaherubim. Sasadahodo debatani saluhut harajau di tanah on. Hodo tumopalangit dohot tanoon. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Nats renungan ini salah satu bagian dari berita kehidupan umat Tuhan pada zaman kepemimpinan Raja Hizkia, di mana Raja Asyur menyerang segala kota dan pusat peribadahan umat Tuhan di Yerusalem. Raja Asyur mengutus utusannya untuk bertemu Hizkia dan menyampaikan pesan bahwa kota Yerusalem akan dikepung. Bahkan Raja Asyur dengan berani menentang Raja Hizkia dan merendahkan Allah yang disembah oleh umat Tuhan. Berita ini dapat kita baca pada Yesaya pasal 36 ayat 8. Dengan angkuhnya Raja Asyur berkata bahwa Allah sekalipun tidak akan dapat mengalahkannya. Saudaraku, setelah Raja Hizkia mendengar berita itu, Raja Hizkia menghadapinya dengan penuh kerendahan hati dan memohon pertolongan Allah. Sebagai bentuk kerendahan hati Raja Hizkia, dia mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi badannya dengan kain kabung, dan sebagai tanda bahwa Raja Hizkia menyadari pun mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Dan Raja Hizkia pun mengajak seluruh orang-orangnya dan diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Hizkia sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang sedang dihadapinya untuk berdoa memohon pertolongan dari Allah. Dalam bagian ini kita dapat membaca bahwa Hizkia selalu berdoa mencari Allah dalam setiap kesulitan yang dia hadapi. Dan Tuhan pun menjawab doa Hizkia. Ini dapat kita baca pada ayat 33 dan ayat 35. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Ayat 36 hingga 38 memberitahukan bahwa Tuhan menghabisi 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur hingga menjadi bangkai. Bukan hanya itu, saudara-saudara, Raja Asyur pun dibunuh oleh anak-anaknya ketika ia sedang menyembah Allahnya.
Saudara kekasih, dalam kehidupan kita, memang kita sering diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan, berbagai kesulitan-kesulitan, bahkan seolah-olah kita melihat ada musuh-musuh kita yang lebih kuat dari kita sendiri. Untuk itu, Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk tidak perlu khawatir dan cemas menghadapi dunia yang seolah-olah hadir menjadi musuh kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang kuat dan perkasa. Sebab Allah kita adalah Allah yang kokoh. Tidak ada yang dapat menggoncangkannya. Dapat kita baca dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28, di sana tertulis, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Ingatlah selalu bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Allah ada di pihak kita. Allah menjaga kita dan memberikan kita keamanan. Oleh karena itu, kesulitan apapun yang Bapak, Ibu, Saudara hadapi, senantiasalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mintalah pertolongannya. Bukankah Allah yang kita puji dan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Oleh sebab itu, semua yang ada di muka bumi ini tunduk dan taat kepada kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau adalah Tuhan semesta alam yang bertahta di atas segala kuasa. Engkau adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Kami pun adalah pribadi yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau telah memperlengkapi kami untuk menghadapi apapun gelombang dalam kehidupan kami kini. Hanya Engkaulah yang kami andalkan sepanjang hari ini. Maka hidup kami akan penuh dengan sukacita. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin.